Polda Metro Jaya merespons putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan gugatan pra-peradilan yang diajukan Komisioner KPK nonaktif Firly Bahuri tidak dapat diterima. Gugatan itu diajukan Firly usai dirinya ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan korupsi, termasuk pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Selanjutnya, Polda Metro Jaya akan meneruskan proses penyidikan terhadap perkara tersebut. Hal itu merupakan otoritas yang dimiliki oleh penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Petitum yang disampaikan salah satunya adalah penetapan tersangka tidak sah dalam konteks syarat formil yang diuji dalam sidang pra-peradilan adalah syarat formil. Itu salah satu yang menjadi utama. Apa aturannya? Di persidangan, hakim mengabulkan eksepsi dari pihak Polda Metro Jaya. Salah satu pertimbangan hakim ialah permohonan yang diajukan oleh Firly tidak sekedar terkait urusan formil. Hakim juga menyatakan Firly menyerahkan bukti yang tidak terkait dengan pra-peradilan. Untuk urusan persidangan, Polda Metro Jaya menghadirkan sejumlah alat bukti. Selain itu, turut dihadirkan ahli dan saksi. Ada 4 alat bukti yang sudah kita miliki. Yang pertama, saksi. Kita memiliki 91 saksi. Ya, kalau bicara kuantitas, itu ada di ranah peradilan, pokok materi. Ya, kita bicara lagi secara formal. Kedua, ahli, kita sudah memiliki 7 ahli. Ya, itu sudah 2 alat bukti. Yang ketiga, ada surat yang kita sita, ya, beberapa surat, berarti sudah ada 3 alat bukti. Sudah ada bukti dari penetapan pengadilan setempat dengan surat penetapan sita. Yang terakhir adalah petunjuk sesuai undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 26. Seusai sidang, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap bersyukur gugatan pra-peradilan Firly ditolak. Ia berharap penyidik Polda Metro Jaya segera menahan Firly. Hakim tunggal pra-peradilan terkait dengan penetapan tersangka yang diajukan oleh Pak Firly ya ditolak ya permohonannya, dan tentu ini sesuai dengan apa yang sudah kita yakini bahwa kita optimis. Senada mantan penyidik KPK Novel Baswedan yang turut menghadiri sidang meminta Firly segera ditahan. Itu karena pra-peradilannya tidak diterima oleh majelis hakim. Ketika pra-peradilan, sidang pra-peradilan, tentunya Pak Firly telah menyampaikan bukti yang digunakan, yang diambil dari KPK. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa. Jadi melihat masih bisa dilakukan hal tersebut, maka potensi yang bersangkutan mengulangi perbuatan itu bisa jadi terjadi. Oleh karena itu, alasan untuk dilakukan penahanan sangat masuk akal dan sangat urgent menurut saya. Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka pada 22 November 2023. Tim penyidik sudah memiliki cukup bukti untuk menjerat Firly. Tidak terima ditetapkan tersangka, Firly mengajukan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan pada Jumat 24 November 2023. Ia menggugat Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Di persidangan, tim advokasi bidang hukum Polda Metro Jaya membeberkan penerimaan uang miliaran rupiah oleh Firly terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian tahun 2020 hingga 2023. Sementara itu, kuasa hukum Firly, Ian Iskandar, menuding kasus tersebut tidak murni sebagai penegakan hukum. Bambang Susapto melaporkan untuk Apa Kabar.